Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Para bapak ibu sekalian rahimakumullah, marilah kita sama-sama mengucapkan puja dan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita hidayahnya dan taufiknya jualah, sehingga kita dapat berkumpul kembali dalam rangka memperdengari kuliah subuh. Dan mudah-mudahan dan adanya pengajian ini kita selalu mendapatkan maghfirah, ampunan serta rahmatnya, sehingga kita dalam husnul khatimah, dalam keadaan beriman. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam marilah kita haturkan selalu kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga kepada keluarga-keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, dan orang-orang yang mengikuti jejak langkah beliau sampai hari kiamat nantinya. Para bapak ibu sekalian rahimakumullah, salah satu nama Allah Subhanahu wa ta'ala ialah Al-Wali. Nah, Al-Wali ini ada beberapa pendapat tentang makna Al-Wali. Kita ambil satu, yaitu yang mencintai orang-orang yang dia kehendaki dari hamba-hambanya dengan cinta yang khusus. Secara umum Allah Subhanahu wa ta'ala mencintai orang-orang yang beriman, baik imannya itu hanya 5 atau 10% atau lebih. Namun dari sekian banyak orang-orang yang beriman itu, ada orang-orang yang mendapat cinta yang khusus dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, dengan inilah Allah Subhanahu wa ta'ala disebut nama Allah Al-Wali. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minaz zulumati ilan nur. Surah Al-Baqarah ayat 257. Yang artinya, Allahu waliyul ladzina amanu, Allah Subhanahu wa ta'ala mengasihi orang-orang yang beriman. Yukhrijuhum minaz zulumati ilan nur. Dia keluarkan mereka itu dari kegelapan menuju cahaya. Para bapak ibu sekalian rahimakumullah. Nah, jadi Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman lagi, lahum darus salam inda rabbihim wa hum waliyuhum bima kanu ya'malun, dalam surah Al-An'am ayat 127. Artinya bagi mereka disediakan darus salam, yakni surga pada sisi Tuhannya, dan dia mengasihi mereka disebabkan apa yang telah mereka perbuat. Para bapak ibu sekalian rahimakumullah, apakah tanda-tanda hamba yang telah mendapatkan cinta yang khusus dari Allah Subhanahu wa ta'ala? Apa tandanya?
agar supaya kita bisa mengukur diri kita apakah kita sudah mendapatkan cinta yang khusus ataupun tidak. Karena kalau kita sudah mendapatkan cinta yang khusus dari Allah Subhanahu wa taala, maka dalam Al-Qur'an disebutkan, ala inna awliya Allah la khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Artinya ingatlah bahwasanya kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa taala itu mereka tidak merasa takut dan tidak merasa pula mereka berduka cita. Ada bersedih. Jadi apabila kita yang demikian itu berarti kita itu dicintai Allah secara khusus. Nah, jadi mereka kekasih Allah Ta'ala itu atau disebut dengan waliullah, mereka tidak akan mendapatkan kesedihan, tidak akan mendapat keluh kesah, tidak akan mendapat haru-hara, baik menjelang kematian ataupun sesudah kematian nanti. Dia tidak ada merasa takut kepada Allah. Dia tenang hatinya. Karena apa yang demikian itu? Nah, karena mereka itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala nur ma'rifatnya. Nah, sehingga ia liqa di dunia, ia berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Maksud berjumpa ini makrifat kepada Allah Subhanahu wa taala di dunia, ia tidak buta di dunia, lalu di akhiratnya atau menjelang kematian ia tidak akan merasa takut, tidak ada kekhawatiran. Para bapak ibu sekalian rahimakumullah, tanda-tanda bagi orang-orang yang mendapatkan cinta yang khusus dari Allah Subhanahu wa taala itu ada 9 tanda. Apabila ada 9 alamat ini atau tanda ini, berarti termasuk orang itu mendapatkan cinta Allah yang khusus. Apa adanya? Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala memujinya. Ini Tuhan memuji seseorang itu. Apakah dia sudah dipuji oleh Allah? Ibarat kita dipuji Allah, kah kita sudah? Ayo. Nah, jadi untuk mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa taala memuji seseorang atau memuji kita ataupun tidak, yaitu melalui lisannya atau pujian dari orang-orang yang saleh. Nah, jadi kalau orang yang saleh itu memuji kita atau memuji seseorang itu adalah merupakan isyarat daripada pujian Allah pada kita. Karena apa? Karena orang-orang saleh tidak mau memuji orang yang sembarangan. Oh, ini orang-orang saleh. Oh, umpamanya nih, baik misalnya daripada Sayyid Syaraib umpamanya, atau misalnya para habaib umpamanya. Nah, lalu memuji seseorang tadi. Nah, itu pertanda berarti Allah yang memuji. Nah, lewat mereka itu majar bagusnya kelakuan sampian,
Aku memperhatikan non sampian sejak dulu, aku memperhatikan sampian ini pina tenang aja, tenang aja, mulai senyum aja umpamanya. Ibarat banyak apa cobaan-cobaan, tenang aja. Nah, tidak ada kelihatan keluh kesah. Nah, jadi orang yang memuji demikian itu berarti, nah, orang yang salih dan memuji yang demikian itu kepadanya berarti seseorang tadi termasuk, nah, Allah cintai khusus kepadanya. Yang kedua, Allah Subhanahu wa ta'ala keluarkan dari kegelapan menuju cahaya, minaz zulumati ilan nur. Nah, ini pertanda juga, nah, Allah cintai orang itu, nah, khusus. Nah, jadi maksudnya yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala selalu memberikan bagi orang yang dikasihinya itu segera bertaubat apabila terjerumus ke lembah dosa atau kegelapan. Nah, itu pertanda dikasihi Allah Ta'ala. Oh, orang ini durjana, perilakunya kemaksiatan. Begitu diberi hidayah oleh Allah, diberi taufik oleh Allah Ta'ala, lalu sehingga kembali. Lalu taubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, lalu beramal ia dan amal kebaikan dengan taubat dan nasuha, sampai akhir hayatnya. Nah, lalu dia ini mati dalam husnul khatimah karena ia bertobat kepada Allah. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, innallaha yuhibbut tawwabin. Nah, artinya sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala suka, cinta kepada orang yang taubat. Nah, ada juga di antara misalnya, oh, ini seseorang dia selalu berbakti kepada orang tuanya. Nah, lalu dia itu beramal saleh. Nah, akhirnya apa? Lalu terjerumus ke lembah kemaksiatan. Nah, begitu terjerumus ke lembah kemaksiatan, lalu dia sedih hatinya karena melakukan hal perbuat maksiat tadi. Lalu taubat kepada Allah Ta'ala. Nah, sedihnya kalau dia itu tidak diterima taubatnya. Nah, siang hari siang malam ia sedih. Nah, karena apa? Karena melakukan hal dosa tadi. Nah, lalu mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Nah, sehingga dengan demikian itu lalu taubat kembali kepada Allah Ta'ala, lalu ia meninggalkan perbuatan-perbuatan kemaksiatan tersebut sehingga ia beramal saleh. Ini pun termasuk daripada cinta khusus Allah Ta'ala kepadanya. Para bapak ibu sekalian rahimakumullah, kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala, mereka juga bisa berbuat dosa karena mereka tidak maksum.
tidak seperti nabi-nabi. Tetapi apabila mereka berbuat dosa, mereka dengan cepat ditarik oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga ia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau orang-orang awam ini apabila melihat ini tuan guru umpamanya terjerumusnya memperbuat dosa, maksiat, membibirakan yalah. Nah, kebiasaan orang awam macam itu. Nah, membibirakan, menggibah, menyebut-nyebut kepada teman-temannya, dibuatnya ke grup umpamanya. Ayo kan. Sedikit aja umpamanya tuan guru teh terjerumus ke lembah kemaksiatan tadi. Nah, ayo kan. Nah, maka kehendaknya kalau kita sebagai orang awam, kita orang yang selalu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kita selalu pada muslim, kehendaknya apabila melihat yang demikian itu tutupi keaiban orang itu. Nah, dengan harapan mudah-mudahan keaiban seorang itu nanti ditutupi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu juga orang. Al doakan mereka itu mudahan sidin diberikan hidayah taufik kepada Allah, mudahan sin taubat kepada Allah. Itu makanya bahkan ya keapuan guru apa itu melakukan maksiat kalau usah diundang lagi kan gitu ya kalau ya lah panitia ya lah kalau apa jutaan guru melakukan maksiat lalu akhirnya menyebarkan apa kepada panitia yang lain. Hati-hati, kita kali tahu mungkin dengan itu ditarik kembali oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga diberikan hidayah kembali pulang kepada Allah, taubatnya siapa tahu gitu. Kita makanya membibirakan, membuka keaibannya, nanti jaga aja kualatnya kepada siapa? Kepada diri pian sendiri, kepada pian nama nyebarkan. Tapi sin tenang, walaupun sin sedih, tapi ya Rabb, hamba anal mujnib, aku orang yang berbuat dosa. Anal asi, aku orang yang berbuat maksiat. Antal ghafir, engkau orang yang mengampuni. Tidak ada yang mengampuni soal dosa hamba ini kecuali engkau ya Rabb. Nah, ini ialah hijib daripada Uwais Al-Qarani. Itu setiap malam itu ulun amalakan. Nah, para bapak ibu sekalian rahimakumullah. Nah, jadi mereka doakan mereka itu. Nah, jadi buktinya kalau orang yang ditarik oleh Allah Subhanahu wa taala, seorang tuan guru tadi umpamanya. Nah, lalu ia tenang dia menghadapi situasi itu. Walaupun orang dia melihat masa muha berpaling orang lawan inya kada mahirani kada menagur. Nah, karena ia diberi hidayah petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala, hatinya memandang kepada tidak lain inilah engkau wahai Tuhan yang menampakkan keaiban-keaiban hamba sehingga diketahui oleh orang itu. Berilah ketabahan, berilah kesabaran, karena tidak ada yang memberikan ketabahan kesabaran hanya engkau. Lalu tenang hati seorang tadi.
Nah, lalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga menghindarkan daripada perbuatan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sehingga ia mendapat lagi dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tuan guru umpamanya atau siapakah jangan dibibirkan ini orang mukmin. Nah, ada gunanya kalau kita bibirakan, ayo Bang. Ada gunanya kita manjur atar itu, ada gunanya Allah batakon Bang? Tidak ada. Malah apa? Nah, kebaikan orang yang menyebarkan itu kembali kepada yang disebar orang yang disebarkan tadi. Nah, kembali pada sidin, biar menterapkan kebaikan kepada sidin. Sin tenang ya. Nah, jadi karena mereka tidak maksum, yang maksum hanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para nabi. Yang ketiga, ini tanda bagi orang-orang yang mendapatkan cinta yang khusus dari Allah. Ya, Allah Subhanahu wa taala memudahkan sebab-sebab takwa. Nah, mudah aja. Maksudnya yaitu segala sebab takwa selalu terbuka lebar untuknya. Apabila ia berteman, temannya mendukung untuk takwa. Apabila beristri atau bersuami, istri dan suaminya mendukung untuk takwa. Apabila punya anak, Allah Subhanahu wa taala beri anak yang mendukung untuk takwa. Nah, ini pertanda khusus juga dicintai oleh Allah taala. Nah, ini Pak Bulah. Nah, jadi lawan suami, lawan istri saling mendukung untuk takwa. Umanya, abahnya. Karena kita kuliah subuh nih. Ayo kita turunan sama-sama umanya. Inggih abahnya. Ayo kita capati. Manyamannya leh. Ayo anak, bawa kita. Ayo anak, cepat kita nak. Turunan. Apalagi misalnya malam akhir daripada 10 Ramadan di sini itikaf lah. Banyak itikaf lah. Nah. Malam ke-27 nih, 29. Ayo aja 27 nih ngamal ibadahnya. Nyaman benar pian yang penting. Nah, apabila yang demikian itu insya Allah termasuk kasih Allah. Umanya, abahnya, ini jam berapa? Jam 2:30. Ayo kita bangun, ayo kita salat tahajud, ayo kita sembahyang hajat, ayo kita sembahyang witir, dan kita berzikir kepada Allah Taala. Mudah-mudahan kita termasuk daripada kasih oleh Allah Subhanahu. Inggih, cepat teh. Ayo. Kayak oleh aku bener oleh, Bu. Kau jawab oleh, Bu. Aku jawab oleh. Nah, mudah-mudahan ayo saling mendukung untuk takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau orang yang takwa itu disiapkan surganya uiddat lil muttaqin. Surga itulah yang disiapkan untuk orang yang takwa. Nah, yang keempat, tanda khusus mendapatkan cinta dari Allah. Allah Subhanahu wa taala letakkan ia bisa diterima di permukaan bumi. Maksudnya sarana dan pendapatnya selalu diterima orang lain. Pendapat diterima oleh orang lain. Apabila orang selalu menantikan saran-saran darinya, nah ini juga satu pertanda bahwa ia mendapat cinta yang khusus dari Allah. Bang, karena kita bertukar pendapat, on sidin tuh, saran-saran kita ini, lalu begitu, lalu saran-saran begini-begini, lalu diterima oleh masyarakat. Nah, ini pun pertanda, dikasihi oleh Allah Subhanahu
wa ta'ala. Ini saran baik lah. Amun saran-saran nang kada baik misalnya, ayo kita karaoke nah ini ayo kita supaya nyaman nih. Ya lo karasmin nih, kalau nyaman baju kita benapan ini. Nah, itu lain kisahnya. Kan saran-saran jual kok jarne itu aku rajanya pendapat itu kan dikasih Allah Ta'ala, maksudnya saran-saran untuk kebaikan. Nah kemudian pulang mendapatkan cinta yang khusus dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kelima, Allah Subhanahu wa Ta'ala cintakan kepada akhirat dan pada ahli akhirat. Artinya ia tidak takut datangnya kematian. Bahkan ia rindu pada kematian itu karena ia ingin cepat-cepat berjumpa dengan orang-orang yang dicintainya. Dan orang-orang yang dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala, tandanya ia juga cinta terhadap orang-orang yang cinta akhirat. Oh, orang ini mementingkan akhirat, mengutamakan akhirat, inya cinta lawan orang itu. Nah, itu pertanda. Nah, nya kada takut tentang kematian. Karena apa? Ya mereka takutan tentang kematian. Karena ini sudah mati berdahulu, Pak. Paham ayo mati berdahulu tuh deh. Ayo mutu qabla an tamutu. Matilah kamu sebelum kamu mati. Maksudnya mati maknawi. Sudah hal diceritakan sama entah. Karena apa? Karena kita ini la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Itu aja simpulnya. Nah, berarti kita apabila kita menghilangkan daripada keakuan hanya Allah, berarti kita fana. Maksud mati itu kan binasa, ya fana. Karena sudah kita mati berdahulu. Nah, itu sudah orang ceritakan dulu. Nah, jadi itu kada takutan datangnya kematian. Karena apa? Karena rindu pada kematian itu karena ia ingin cepat-cepat berjumpa dengan orang-orang yang dicintainya. Mari kalau hendak kita bertemu lawan kekasih kita dan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka mati lebih dahulu. Yang bertamu awan Tuhan, para Bapak Ibu sekalian rahimakumullah. Nah, jadi di antara lagi tanda-tanda bagi orang yang mendapatkan cinta yang khusus dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang keenam, Allah Subhanahu wa Ta'ala sabarkan ia menerima cobaan. Artinya apabila ia mendapat cobaan dari Allah, ia terima cobaan itu dengan lapang dada dan jauh dari keluh kesah, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan ketabahan ke dalam hatinya. Nah, kalau tenang. Nah, bagaimana mungkin seseorang itu dapat bersabar amun kada mengetahui tentang daripada kadar ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, bujur-bujur mengimani di situ. Ini sedikit saja, iyalah, sudah kita pakai. Nah, ayo. Begitu misalnya pertengkaran ini suami istri nih bertengkar gara-gara apa misalnya, padahal sepilih aja panci melayang sudah, kayak apa? Nah, yang istrinya, bininya pulang kata-katanya bungul bangsa tuh makanannya sedih bener soalnya. Sedih bener kayak itu. Pak, kita sebagai suami
Memangnya kita sudah ditakdirkan Tuhan yang demikian itu, istri kita yang demikian tersebut, penyarikan orangnya nih, umpamanya nih. Nah, ay sabar ya. Jangan dilawani, dilamahi aja. Nah, sabar. Pernah terjadi ada salah seorang datang kepada sahabat Rasulullah SAW, maksudnya kepada Umar alaihissalam, kepada Umar radhiyallahu anhu. Datang lawan Umar. Begitu hendak mendatangi Umar, hendak mendatangi Umar nih, tujuan apa? Menyampaikan tentang hal-hal rumah tangga. Dimana cara solusinya. Nah, begitu sampai ke halaman rumah Khalifah Umar radhiyallahu an, mendengar Umar ini dimamai oleh bini, dimarahi oleh bininya. Bah, ngalih . Nah, lalu ujar seseorang tadi, salah alamat nih ibaratnya nih. Aku hanya mengisahkan kayak apa solusinya. Aku nih misalnya bini awal-awal nih panyarikan juga lumayan, tapi sama haji juga di pami bini juga boleh kan? Nah, lalu Khalifah Umar melihat, kemana tujuan aku? Ke sini. Nah, begitu datang, apa tujuan tuh? Wahai Khalifah, minta ridha, bahasa kita nih lah, minta maaf. Nah, aku ini sebenarnya hendak memberitahu tentang masalah ihwal istri ulun, bini ulun nih pemamayan, penyalikan benar. Begitu ulun di halaman pian mendengar pian di pemamai bini, imami istri, jadi ulun publikkan ada sama aja juga. Nah, lalu ujar Umar, Khalifah Umar taulah kenapa aku kada sarik lawan bini, kada menyariki, kada melawani. Karena bini kudu ya Umar, aku baju ditapasakannya pakaian, anakku dirawatnya, dijaganya, dan juga aku pulang disiapakannya makanan. Nah, kenapa aku perlu sarik? Ahayu letakannya. Kayak apa, Bu? Kalau mau laki mau pemayan kayak apa ya, beneran boleh. Asal jangan anukan jasmani ya, Bu. Kalau sudah lawan jasmani, misalnya pacang babak balur, lapurakannya sudah. Ada peraturannya. Tapi namun jaga mabare itu kan bapak. Nah, itu para bapak ibu sekalian rahimakumullah. Nah, jadi di situ sabar aja. Nah, kisahnya nih, sabar aja menghadapi itu, tenang aja. Nah, doakan. Nah, itulah merupakan ujian bagi kita. Nah, sehingga dengan ujian itu kita memandang lalu dapat, oh ini datang dari Allah Ta'ala. Nah, itu fungsinya. Inilah merupakan sifat yang diperlakukan kepada istriku, biniku. Nah, sehingga begini oh berarti aku disuruh sabar. Nah, innallaha ma'as sabirin. Sabar aja sudah. Tinggi. Biar pindah umil terus nih, ibu nih misalnya nih bini kita. Nah, unjuke namanya duit. Nah, ya sudah. Rana itu, ya Bu. Bu. Nah, ini lebaran nih. Final lain lah sudah nih, gelagat. Ya Allah, Pak. Nah, ayo omanya. Nih, hari Sabtu nih, ayo kita ke pasaran nah. Pilih cuma jenang kuning namanya pakai baju kita deh. Ayo baju dan apa? Pilih situ. Nah duit 2 juta. Kira-kira, Bu, sarik apa sih, Bu? Kada aja, Bu. Jadi kisah deh. Nah,
Artinya salik lawan laki nih malih dikisah. Nah, jadi pada garingnya, pada garing sembungkon, lah sembungkon itu apa? Hah? Pada garing apa leh? Apa? Sembungkon apa bu? Besalimut leh. Nah, bakuyu hadisin apa? Bakuyu kan bapak? Aduh sakit apa? Ayo jawabannya, kemudian itu kita iringi apa? Kita berobat. Ayo aja. Siapa? Berobat ya. Nah, bawa sudah motor, sudah motor. Oh banyak. Nih, pilih jangan lebih pada 10 gram. Nang 10 gram nih aja namanya. Oh mah, kira-kira apa? Sigar kada? Nah sigar aja. Sigar jadinya. Allahu Akbar. Nah, ada alim buat jadi. Nah, para bapak ibu sekalian rahimahullah, ayo sabar aja kita. Kemudian pulang tanda-tanda bagi orang-orang yang mendapatkan cinta khusus daripada Allah. Yang ketujuh, Allah Subhanahu wa taala mudahkan sebab-sebab berbuat kebaikan. Mudah ya untuk melakukan kebaikan. Nah, jadi orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dalam cinta yang khusus, ia mudah mengerjakan segala amal kebaikan apa saja yang diinginkannya. Mudah. Nah, ia dapat melewati gangguan-gangguan apa saja yang merintanginya. Nah, tak ada jalannya. Nah, kemudian yang ke-8, ini dapat khusus cinta dari Allah. Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya sifat tawakal. Nah, karena kepercayaannya hanya kepada Allah. Dalam segala urusan apapun, ini percaya kepada Allah Ta'ala. Diserahkannya bujur-bujur kepada Allah Ta'ala. Benar-benar berserah diri kepada keputusan dan ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nyaman aja, nyambet tawakal. Iyalah. Engkau ada bercari kayak apa? Disuruh bercari juga dahulu. Mati cara-caranya ada. Oh, ini syariat, ikhtiar. Cari dahulu. Bahuma kah dahulu, bakabun kah? Iyalah. Nah, hanya serahkan pada Tuhan. Yang ke-9, tanda-tanda khusus dicintai Allah ialah Allah Subhanahu perlihatkan kepadanya aib dirinya. Nah, ini penting. Cacat diri kita sendiri diperlihatkan oleh Allah Ta'ala. Ini adalah setiap hari yang selalu diperhatikannya adalah aib atau cacat dirinya sendiri. Ini apa? Menilik kepada aib orang harus. Aib seorang kada dicari, kada ditali. Nah, sehingga tidak sempat melihat aib atau cacat orang lain, ya diri seorang aja. Nah, orang-orang yang suka melihat keaiban orang lain, tandanya jauh dari cinta Allah Subhanahu wa taala. Jadi ujar guru ulun, ujar sidin nang dibeben. Baik ayah negara. Berarti aib seorang di sini. Nah, atau misalnya orang itu kita berkawan dengan orang itu, atau misalnya begitu berjalan mendengar kita dikuyai orang, wah si anu tuh ini sok alim, padahal ini bah orang ini. Nah, jangan marah sih, jangan marah. Jangan sarik ke sini Ramadan ria kau coba sumah nang kaya apakah nah itu adalah merupakan nasihat presidenan kita. Nah, orang badakan ria lan kita, mungkin aku ini ria, aku harus tinggalkan ria.
Oh, orang mengatakan sombong. Oh, mungkin aku ini sombong, sehingga kita menghindarkan daripada sombong. Itu caranya. Nah, untuk perbaiki. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, itulah 9 tanda-tanda bagi orang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala cinta yang khusus bagi dirinya. Ya, apabila 9 tanda itu ada pada diri kita, berarti kita sudah mendapatkan cinta yang khusus dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, di antaranya lagi, agar kita juga bisa mendapatkan cinta dari Allah dengan cinta yang khusus, para ulama mengatakan bahwa ada 5 yang masih dilaksanakan dan 1 yang masih dijauhi atau yang ditinggalkan. Yang pertama yaitu menunaikan yang fardu dan memperbanyak yang sunnah. Itu. Yang kedua yaitu cinta kepada aulia dan orang-orang yang saleh, kita sukai. Yang ketiga yaitu berkehendak baik dengan kaum muslimin. Maksudnya, yang tidak ada niat dalam hati ingin mencelakakan atau mengganggu kaum muslimin. Mari kita doakannya. Allahumma ighfir li ummati sayyidina Muhammad, Allahumma sur ummati sayyidina Muhammad, Allahumma jil ummati sayyidina Muhammad, Allahumma asli ummati sayyidina Muhammad, Allahumma ansur ummati sayyidina Muhammad, Allahumma jbur ummati sayyidina Muhammad. Nah, itu bagus. Nah, kemudian yang keempat yaitu tawadu atau rendah hati kita. Nah, itu pertanda kita cintai Allah Ta'ala. Yang kelima yaitu cinta kepada zuriat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baik yang alim ataupun yang jahil, yang salih ataupun fasik dari mereka itu. Cuma ulun lihat tentang masalah keturunan ini di mana itu, di TikTok terus abut masalah keturunan nenek. Buan Wali Songo dan dengan bubuhan habaib. Allahu Akbar. Yang penting mudahan mereka itu artinya kadang mengutamakan tentang keturunan itu. Yang penting lika dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah 5 macam perkara yang mesti dilaksanakan oleh orang yang menginginkan agar dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan cinta yang khusus. Adapun 1 yang mesti dijauhi atau ditinggalkan yaitu menzalimi hamba-hamba Allah. Nah, ini katakan, jangan menzalimi. Nah, siapapun orangnya tidak boleh dizalimi, baik jasadnya, hartanya atau pribadinya, kehormatannya, jangan. Siapa tahu kalau yang dizalimi itu adalah orang yang dikasihi oleh Allah. Ini orang berjalan misalnya cuma camping atau apa, menghinakan oleh, jangan. Nah, mungkin sini termasuk kekasih Allah Subhanahu wa taala. Ya, hati-hatilah. Nah, kita jangan sampai menghinakan kepada mereka itu. Nah, itulah yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan kita termasuk daripada yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala secara khusus. Nah, sehingga kita mati dalam husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Salah khilafnya ulun banyak-banyak minta ampun dan maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassallallahu alaihi wasallam. Allahumma ighfir lana ma akhtana wa ta'ammad wa ma sarrana wa ma a'lana wa ma qadamna wa ma khalaqna. Allahumma fa'alna Allahumma bisin warzuqna fahma wa sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa alihi wasallam. Walhamdulillah.